tren goes meningkat saat COVID-19. Saatnya bangun infrastruktur khusus sepeda. Ini dibuat sebulan yang lalu gitu ya, 14 Juli 2020. Kalau sekarang trennya udah sedikit menurun. Udah jalanannya tidak terlalu serame sebulan lalu lah. Ini mungkin orang udah pada bosan sepedaan juga kali. Bentar lagi mungkin dijualin. Jadi sebulan yang lalu itu memang pemakai sepedanya itu sempat naik 10 kali lipat atau 1000% gitu. Toko-toko sepeda itu juga banyak diborong, orang sampai ngantri, tokonya belum buka. Jadi saat pandemi COVID ini, tren sepedaan mulai tumbuh lagi. Dan yang paling banyak dicari tentunya adalah seli, sepeda lipat. Akibatnya ya harga seli jadi pada naik parah. Sampai harga secondnya lebih mahal dari harga baru. Ini ada seller di Tokopedia, Ovomatin enak lezat. Ini mungkin dulunya jualan Ovomatin gitu ya, tapi mungkin sekarang karena ada tren sepedaan ya dia ikut-ikut jualan sepeda. Ini dia jual harganya udah 15,5. Ini kita lihat 18,5, 15 gitu ya. 12,8, 13, 12,5. Ini makin ke bawah harganya mungkin makin murahan gitu ya. Tapi ini lihat aja, ini stoknya pada kosong, stok kosong. Ke atas itu tinggal yang harganya lebih mahal, 15 jutaan. Ini ya, kalau kita lihat si sepedanya ya seperti ini aja. Biasa-biasa aja, ini kayak stok 6 bulan yang lalu ya, barangnya sebetulnya mirip-mirip lah, ya sama gitu ya, nggak begitu jauh beda. Cuman harganya udah beda jauh banget. Jadi 6 bulan yang lalu gitu teman saya mungkin beli di harga 7,5 juta, 8 jutaan gitu ya. Tapi ya sekarang udah melambung ke harganya 15 jutaan atau 2 kali lipat gitu. Jauh banget, padahal barangnya ya bisa dibilang sama gitu. Ini ada lagi sepeda lokal, sepeda cruise. 5 hal seputar sepeda cruise disebut mirip Brompton. Ini sepedanya mirip Brompton tapi produksi lokal dan ini habis. Bahkan ada pelanggan yang rela mengantri sampai 2 tahun untuk membeli sepeda cruise. Ini laku keras. Ya kalau tunggu sampai 2 tahun, inden sampai 2 tahun ya trennya udah lewat gitu ya. Itu tadi seli. Kalau road bike juga sedikit mengalami kenaikan. Tapi ya secara umum kenaikan pembelian road bike tidak begitu sefantastis pembelian seli. Laku tapi ya nggak selaku-laku amat, nggak sampai harganya bisa dinaikkan sampai 2 kali lipat. Untungnya. Kenapa seli lebih laku? Ya karena katanya beli seli itu katanya lebih aman. Jadi dia lebih cocok lah untuk newbie. Katanya begitu. Kalau dilihat dari pesepeda yang meninggal naik sepeda itu selama ya setahun terakhir lah, ya malah banyakan naik seli atau ya MTB. Ini ada yang meninggal, putra Hakim Agung yang meninggal saat goes. Ini pakainya ya seli. Usianya 37 tahun. Ini barusan meninggal di Jogja, sempat rapid test goeser yang jatuh ke parit akhirnya meninggal. Tapi ini jatuhnya karena ke parit gitu ya, naik seli juga, 46 tahun. Berikutnya lagi ini yang paling ngetop mungkin ya. Meninggal di Depok, ini staf khususnya Pak Jonan, mantan staf khususnya Pak Jonan. Tentunya ini bukan berarti kalau almarhum tadi itu naik road bike itu jadi lebih aman gitu ya, tapi ini sebagai kenyataan aja. Kalau naik seli itu tentunya juga bisa berbahaya, bisa sampai meninggal malah. Bisa jadi juga karena ya pemakainya road bike itu banyak yang pakai sensor, pakai heart rate gitu, heart rate sensor, pakai alert. Jadi kalau heart rate-nya udah tinggi-tinggi ya kitanya si rider itu dikasih alert stop, berhenti gitu. Road bike itu ya bahaya karena dia memang sedikit lebih kencang dari seli.
Jadi kalau jatuh apalagi saat peletonan, dia bisa bawa teman-teman satu peleton. Ya ada aja rider yang sampai pingsan sebentar, gigi patah, frozen shoulder, collarbone patah. Ada juga yang bilang kalau pakai klit susah nanti jatuh. Saya sendiri sih nggak pernah jatuh pakai klit waktu belajar pakai klit, tapi memang ya rata-rata kebanyakan orang itu pasti jatuh. Ya kalau takut jatuh bego pakai klit ya jangan langsung dipakai gitu ya. Ya pakai klit memang lebih baik, tapi tidak berarti 100% keharusan. Belajarnya ya pelan-pelan aja. Terus katanya lagi, Sally itu kalau capek, itu Sally-nya bisa dimasukkan ke mobil. Ya sebetulnya road bike itu bisa aja dengan mudah gitu ya. Ya kalau group riding itu saya atau teman-teman gitu ya, sering juga bawa sepeda ke dekat tempat start, terus ya baliknya masuk mobil lagi. Kalau di jalan ban kempes ya tinggal cegat taksi. Road bike itu sedan aja juga bisa masuk gampang aja. Tinggal copotin ban lah depan belakang kalau perlu. Cuman secara fair, road bike itu memang nggak bisa masuk MRT atau Transjakarta. Dibawa naik Gojek pun ya nggak mungkin gitu ya, susah lah. Perlu diketahui juga kalau road bike itu rata-rata sangat enteng. Cuman ya beratnya 7-8 kiloan lah. Ya paling maksimal 10 kilo lah. Walau bentuknya kelihatannya lebih besar dari Sally. Kemudian ada lagi soal berat badan. Ini kalau kita lihat Turn Forge X11 itu weightnya dia sendiri 10,2 kilo gitu ya. Kemudian maximum load weight ini 105 kg. Specialized Bicycle Owners Manual. Ini kita cari maximum load weight di Specialized ya. All adult specialized bicycles are designed and tested for a maximum combined rider cargo bike weight of 100 kilo. So, jadi ya sebetulnya dari specs kemampuan load weight antara Sally dan road bike itu ya sama aja, 100 kiloan lah. Kalau Sally itu seperti 360 di awal itu kan harganya 8 jutaan, sekarang udah 15 jutaan. Road bike itu minimum rasanya ada sampai minimum ya di 5 jutaan mungkin Polygon Stratos S2 dulu ya. Tapi ini ya barang juga lagi susah. Memang ada aja road bike seperti waktu saya visit ke Giant itu harganya sampai 170 jutaan. Itu harga yang top of the line lah. Ini udah pakai SRAM red, E-Tap Access gitu ya. Ini kayaknya 12 speed ya. Ini udah yang paling mahalnya dia lah. Tapi ya tentunya ini paling mahalnya gitu. Ya Sally tentunya kalau mau cari yang mahal ya ada aja gitu kan. Jadi sebetulnya alasan pemilihan Sally atau road bike itu lebih ke psikologis. Ya soal preferensi aja, ya pingin-pinginan gitu. Ya pakai Sally kesannya bisa lebih santai gitu ya. Sementara kalau road bike itu kesannya harus kenceng. Aduh kenceng-kencengan, balap-balapan dan lebih kompetitif gitu ya. Jadi ya itulah kelihatannya si road bike itu lebih berbahaya, terutama ya untuk jantung gitu kan. Pakai road bike bukan berarti ridernya itu harus selalu dipacu secara ekstrim gitu ya. Ya bisa aja itu goes tenang-tenang kok pakai road bike. Kalau takut harus pakai klit, pakai baju ketat-ketat atau yang lain-lain gitu ya, ya nggak ada yang mengharuskan juga gitu ya, santai aja ya, mulai pelan-pelan gitu. Video ini tentunya bukan maksudnya untuk mengajak para Sally untuk beralih ke road bike gitu ya, tapi ya cuman sebatas info aja, info yang saya mau kasih tahu yang benar gitu ya, bahwa apa yang dipersif tentang road bike itu nggak semuanya benar. Opini ini tentunya bisa jadi bias karena saya sendiri dari awal itu naiknya road bike dan saat ini udah merasa lebih cocok di road bike. Setelah berroad bike 3 tahunan baru akhirnya saya beli Sally dan ya ternyata jarang dipakai.
Ya intinya kalau mau pilih Sally atau road bike itu ya temukan diri sendiri aja, pilihan style ridingnya gimana gitu. Karena kalau tadi alasannya lebih aman, bisa loading naik mobil atau lebih murah, ya ternyata gak juga. Si road bike itu ya sama aja gitu. Oke, terima kasih sudah nonton videonya. Bye dulu dan sampai ketemu.